Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisco dengan NPM C1C022002 dari kelas 1B S1 Akuntansi 2022. Di sini saya akan menyampaikan tentang menumbuhkan rasa empati guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Isma Koryanata SE MSc AKSIE. Berbicara mengenai empati, kita berbicara tentang sikap yang menunjukkan respon efektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain yang ditunjukkan dengan keadaan kita merasakan perasaan, keadaan maupun pikiran yang sama dengan orang lain. Kehidupan seseorang tidak bisa kita samaratakan. Kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita masih banyak yang kesusahan ataupun kesulitan dalam menjalani kehidupan. Hidup adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan adalah sebuah pengorbanan. Lantas, kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan dan lingkungan kita, apakah kita bisa menyebutnya bahwa ia kurang berjuang? Tentunya tidak. Kehidupan yang ia alami tidak semerta pilihannya. Ia sudah berjuang dengan kemampuan yang ia miliki. Ia sudah berkorban dengan apa yang ia punya. Tetapi karena ada beberapa kekurangan yang mengakibatkan kehidupannya bisa mengalami kekurangan dan bahkan jauh dari kata sejahtera. Untuk menumbuhkan rasa empati tersebut, saya memberikan video edukasi berikut. Dia adalah Bapak Nam. Laki-laki yang berumur 70-an ini harus berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun berat, tapi itulah kenyataan yang harus ia terima dan memang harus ia lakukan. Mengumpuli plastik, botol, kertas, kardus, dan lain sebagainya untuk dijual, atau profesinya yang biasa kita kenal sebagai pemulung. Setiap hari dari pagi sampai malam bapak ini bekerja, tetapi hasil mulungnya setiap hari ia jual hanya bisa mendapatkan uang sejumlah 30 sampai 50 ribu. Terkadang tidak menentu, bahkan kata Bapak Nam, pernah ia tidak memiliki penghasilan. Tentunya ini hanya cukup untuk makan ia bersama istrinya. Ya, Bapak Nam hanya tinggal bersama istrinya. Ia memiliki 5 anak yang kehidupannya bisa dikatakan sejahtera. Saya tidak mau merepotkan anak saya, dan saya insya Allah masih bisa menafkahi dan bekerja untuk istri saya, kata Bapak Nam. Entah apa yang sebenarnya terjadi sampai Bapak 5 anak ini enggan untuk hidup bersama anaknya, mengingat usianya sudah tidak sepatutnya untuk bekerja. Penghasilan yang tidak menentu tentu membuat kehidupannya jauh dari kata cukup, apalagi sejahtera. Tidak jarang mereka makan hanya dengan nasi. Saat saya menemuinya, dia sudah nampak lelah. Berjalan seharian, keringat di wajah yang mengalir di wajah bapak ini menunjukkan seberapa besar perjuangan yang ia lakukan di masa tuanya. Dia bercerita tentang kehidupannya. Ia mengatakan bahwa ia sudah bekerja sebagai pemulung lebih kurang 15 tahun. Itu ia lakukan karena memang tidak ada pekerjaan yang lain yang ia bisa lakukan. Hal ini tentunya membuat
Bapak Nam bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang tidak seberapa, tetapi ia masih bisa bersyukur dan masih cukup untuk kehidupannya bersama istrinya. Walau umur sudah menunjukkan angka yang sudah sangat-sangat tidak pantas untuk bekerja, tetapi semangat yang ia miliki patut kita apresiasi, sebagaimana ia masih bisa menafkahi dan bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Ia juga mengatakan bahwa ia bekerja tidak melihat cuaca di luar, yang artinya hujan, panas ia tempuh. Sebagaimana tidak, penghasilan ia sehari hanya cukup untuk makannya pada hari itu juga. Artinya, kalau ia tidak bekerja, ia bisa tidak makan. Kata Bapak Nam, alhamdulillah, ia sering bertemu orang baik, sering memberikan ia berupa bantuan, baik itu bantuan sembako ataupun bahan-bahan pokok lainnya. Dari Bapak Nam ini, kita banyak belajar tentang arti bersyukur, dan kita belajar bahwa memang setiap kehidupan pasti ada kepahitan. Mungkin peran kita sebagai masyarakat yang memiliki kelebihan dalam segi ekonomi, kita bisa bantu dengan memberikan materi. Ingat, bantuan tidak selalu dalam bentuk materi. Doa, dukungan juga merupakan bantuan yang bisa kita berikan. Saya tekankan terkhusus kepada mahasiswa, tunjukkan peran kita dalam lingkungan masyarakat. Berikan arahan, berikan motivasi, berikan pengajaran, dan berikan kesadaran kepada masyarakat dalam menumbuhkan sikap empati dan rasa bersyukur. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.